Aku terbangun saat matahari pagi baru saja mengintip dari sela jendela. Cahaya tipis menembus tirai putih yang agak lusuh. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah dinding. Rumah ini terlalu besar untukku sendiri. Meski sebenarnya kecil, dinding-dindingnya seakan menyimpan suara-suara masa lalu. Canda suamiku, langkah kaki anakku sebelum ia merantau jauh, percakapan di meja makan. Kini, semuanya lenyap. Aku bangkit, merapikan sprei dengan hati-hati, seakan ada seseorang yang masih tidur di sisi lain ranjang. Padahal aku tahu, itu hanya bayangan yang tidak akan pernah kembali. Aku masuk ke dapur kecil. Aroma kopi bubuk menjadi penghibur. Air mendidih di panci kecil, uapnya mengepul. Aku menyeduh kopi hitam dan duduk di kursi, menatap kursi kosong di seberangku. Kursi itu dulu milik suamiku. Kini, aku sengaja membuat kopiku lebih pahit, karena aku ingin terbiasa dengan kepahitan. Mataku jatuh ke kalender di dinding. Hari ini Senin. Tak ada yang spesial, tak ada yang ditunggu. Hanya aku, kopi, dan sunyi. Aku duduk di ruang tengah. Mesin jahit tua peninggalan ibu menjadi temanku. Jarum bergerak naik turun. Bunyinya seperti musik pengiring kesepian. Tanganku menjahit kain pesanan tetangga, tapi pikiranku melayang jauh. Apakah aku akan terus hidup seperti ini sampai tua? Batinku, ada keinginan kecil dalam hati. Seandainya ada seseorang yang bisa menemaniku, bukan untuk menggantikan, tapi untuk sekadar berbagi sunyi. Aku menyingkap tirai jendela. Dari sana, aku melihat anak-anak tetangga berlari, ibu-ibu menjemur pakaian, bapak-bapak terburu-buru naik motor. Semua tampak sibuk, semua punya tujuan. Sedangkan aku hanya penonton. Aku tersenyum kecil ketika ada yang melambai, lalu cepat-cepat menutup tirai. Mereka memanggilku janda kuat, tapi label itu hanya topeng. Mereka tak tahu betapa rapuhnya aku ketika pintu rumah tertutup. Sore hari, aku duduk di teras dengan segelas teh hangat. Angin sore membawa aroma tanah basah dari kebun tetangga. Warna langit oranye membangkitkan kenangan lama. Duduk berdua bersama suami, bercerita tentang mimpi rumah lebih besar. Mimpi itu terkubur bersama dirinya. Air mata jatuh tanpa izin. Aku cepat-cepat menyekanya. Tidak boleh ada yang tahu, pikirku. Aku ingin tetap terlihat kuat. Malam tiba. Aku berbaring di ranjang, memeluk guling erat-erat. Lampu kamarku padamkan. Hanya cahaya redup bulan menembus tirai tipis. Di tengah gelap, aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Besok pasti sama saja, kan? Namun sebelum tertidur aku berdoa. Doa sederhana. Semoga ada seseorang yang datang, bukan untuk menggantikan, tapi sekadar menemani. Pagi itu udara masih segar. Aku sedang menyapu halaman depan rumah ketika pandanganku tertuju pada seorang pria di seberang. Ia sibuk memangkas ranting pohon dengan gerakan hati-hati. Keringat menetes di wajahnya, namun ada keteduhan yang sulit kujelaskan. Aku menghentikan sapuku sejenak. Bukan karena lelah, tapi karena perhatianku tertarik penuh padanya. Seolah pemandangan biasa itu tiba-tiba memiliki daya tarik lain. Siang harinya, aku duduk di teras rumah dengan segelas teh hangat. Angin berhembus pelan, membuat tirai tipis bergoyang. Saat itu, pria tadi lewat. Ia menoleh, lalu tersenyum kecil. "Siang, Bu," ucapnya dengan ramah. Aku sedikit gugup, tapi menjawab singkat. "Siang." Hanya sepatah kata, tapi cukup membuat dadaku berdebar. Aku tersenyum samar, lalu buru-buru menunduk agar ia tak melihat wajahku yang memerah. Beberapa hari setelahnya, aku melihatnya lagi. Kali ini ia sedang menyapu daun-daun kering di halaman kebun. Entah kenapa aku memberanikan diri. "Kerja tiap hari, Mas?" tanyaku sambil berdiri di dekat pagar. Ia berhenti, lalu berjalan mendekat. "Iya, Bu. Nama saya Bagas. Saya memang menjaga kebun ini." Aku mengangguk, memperkenalkan diri sekilas. Kami berbicara ringan. Tentang musim hujan yang sebentar lagi datang. Tentang bunga yang cepat layu. Tentang pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Percakapan sederhana itu rasanya seperti udara segar menembus dadaku. Sore itu aku hampir menyerah ketika berusaha mengangkat galon air yang berat.
Belum sempat aku mengeluh, Bagas tiba-tiba muncul di depan pintu pagar. "Biar saya bantu, Bu." Dalam sekejap galon itu sudah berpindah ke meja dapur. Aku berdiri kaku, terkejut sekaligus malu. "Terima kasih, Mas," ucapku dengan suara pelan. Ia hanya mengangguk lalu tersenyum singkat. Tidak ada kata-kata berlebihan. Namun dalam kesederhanaannya, aku merasa diperhatikan. Malam itu, mesin jahit kembali menemaniku. Namun berbeda dari biasanya, pikiranku kacau. Benang sering putus, jahitan tak lurus. Bayangan wajah Bagas tak mau pergi dari kepalaku. Caranya tersenyum, caranya membantu tanpa diminta. Caranya menyapaku dengan sederhana. "Ratna, jangan terlalu jauh berharap." Aku menegur diriku sendiri. Tapi di balik teguran itu, ada bisikan kecil yang tak bisa kuabaikan. Mungkin inilah awal dari sesuatu yang baru. Saat berbaring di ranjang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya, malamku ditutup dengan kesunyian pekat dan doa yang sama. Tapi malam itu bibirku justru terangkat membentuk senyum kecil. Aku memejamkan mata dengan perasaan ringan, seolah esok hari menyimpan sesuatu yang pantas kutunggu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidur dengan hati yang tidak sepi sepenuhnya. Beberapa hari belakangan, Bagas semakin sering terlihat di kebun. Tak jarang ia melambaikan tangan kepadaku dari jauh. Anehnya, aku mulai menunggu-nunggu momen itu. Setiap pagi saat menyapu halaman, aku melirik ke seberang, berharap melihatnya. Hari itu, ia menyodorkan sekeranjang mangga dari kebun. "Bu Ratna, ini mangga matang. Sayang kalau enggak dimakan." Aku menerimanya dengan ragu, tapi senyumku sulit kusembunyikan. Sejak lama tak ada yang memberiku sesuatu dengan ketulusan seperti itu. Namun dunia ini tidak pernah benar-benar sepi. Saat aku berjalan ke warung, aku mendengar dua ibu-ibu bergosip. "Itu janda seberang kayaknya dekat sama tukang kebun tetangganya," bisik salah satunya. Yang lain tertawa kecil. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi jantungku berdegup kencang. Kata janda selalu menjadi label yang melekat, tapi kali ini terasa lebih menusuk. Aku pulang dengan langkah cepat, berusaha menepis suara mereka dari kepalaku. Sore itu hujan turun deras. Aku kebingungan karena cucian di jemuran masih basah. Tiba-tiba, Bagas berlari sambil membawa payung besar. Ia membantu mengangkat jemuran ke dalam rumah. Bajunya basah kuyup, tapi wajahnya tetap tenang. "Terima kasih, Mas Bagas," ucapku dengan suara bergetar. "Ah, nggak apa-apa, Bu. Hujan ini cuma sebentar." Di dalam hati, hujan itu terasa seperti anugerah. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian menghadapi hal kecil dalam hidupku. Malam harinya, aku duduk di depan mesin jahit. Tapi benang tak kunjung masuk ke jarum. Pikiranku sibuk memutar kejadian sore tadi. Bagas dengan payungnya, Bagas yang menolong dengan tulus. Senyumnya menempel di kepalaku, seakan tak mau pergi. Aku menutup mata sebentar, lalu tersenyum tanpa sadar. "Ratna, apa yang kau rasakan ini?" batinku. Meski hatiku mulai berdebar, ada rasa takut yang mengintai. Aku takut terlalu jauh berharap, takut orang-orang semakin ramai bergosip, takut jika ternyata Bagas hanya bersikap baik tanpa maksud apa-apa. Aku memandang cermin tua di kamarku. Wajahku tidak muda lagi. Keriput kecil tampak jelas, rambutku mulai dipenuhi uban. Mungkinkah aku masih pantas dicintai? Pertanyaan itu muncul dan membuat dadaku sesak. Malam itu aku tidak langsung tertidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Bulan bersinar redup. Di dalam hati, aku berdoa lagi. "Tuhan, jika ini hanya ilusi, tolong hentikan sebelum aku terlalu jauh. Tapi jika ini benar-benar jawaban, tolong kuatkan aku." Air mataku jatuh pelan, tapi kali ini bukan hanya karena kesepian. Ada harapan, ada ketakutan, ada keinginan untuk percaya lagi. Pagi itu aku pergi ke pasar membeli sayur. Saat memilih cabai, aku mendengar suara lirih dari dua penjual. "Itu Bu Ratna,"
Janda yang katanya dekat sama tukang kebun tetangganya. Aku menunduk, berpura-pura sibuk memilih. Tapi telingaku panas. Senyum tipis mereka menusuk lebih dalam dari pisau. Aku membayar cepat-cepat, lalu pulang dengan langkah tergesa. Sesampai di rumah, aku duduk di teras sambil menatap mangga pemberian Bagas yang masih tersisa di meja. Kata-kata orang pasar terus terngiang. Aku tahu aku tidak berbuat salah, tapi rasa malu menghantam kuat. Aku bertanya-tanya, apakah Bagas mendengar gosip itu juga? Apakah ia akan menjauhiku? Ore harinya, Bagas datang mengetuk pagar rumah. Ia membawa setangkai bunga kertas yang baru dipotong dari kebun. Bu Ratna, bunganya kebanyakan. Kalau ibu mau taruh di vas biar segar, katanya. Aku menunduk, mencoba, menyembunyikan kegugupan. Terima kasih, Mas. Seakan bisa membaca keresahanku, ia menambahkan, Bu, jangan pedulikan omongan orang. Saya cuma ingin membantu, nggak lebih. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Malamnya aku duduk di ruang tengah, memandangi bunga kertas dalam vas kaca. Warnanya cerah, seolah menghadirkan kehidupan baru di rumahku yang biasanya suram. Aku tak bisa bohong pada diri sendiri. Rasa itu tumbuh. Aku mulai menunggu kedatangannya. Aku mulai menanti senyumnya. Dan setiap kali mengingatnya, ada semacam cahaya yang mengusir sepi. Namun bersamaan dengan itu, ketegangan juga tumbuh. Ratna, kau ini janda, dia hanya tukang kebun. Apa orang-orang akan mengerti? Pikirku. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, berdebat dengan diriku sendiri. Bagas baik, Bagas tulus, tapi dunia sekitarku penuh stigma. Aku takut. Tapi aku juga ingin bahagia. Sebelum tidur, aku menatap cermin. Wajahku lelah, tapi mataku berkilat berbeda. Untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, aku berhak bahagia, aku berhak merasa dicintai. Kalimat itu seperti langkah kecil menuju keberanian. Meski aku tahu jalan di depanku belum tentu mulus. Hari itu aku mendapat undangan arisan dari ibu-ibu kompleks. Sudah lama aku jarang ikut, tapi entah kenapa kali ini aku merasa harus hadir. Aku ingin menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku masih bagian dari lingkungan ini. Aku mengenakan kebaya biru muda terbaikku, menata rambut sederhana, lalu berangkat. Saat aku tiba, percakapan di ruangan seketika mereda. Beberapa ibu tersenyum, tapi sebagian lain hanya melirik tanpa kata. Aku bisa merasakan tatapan yang menusuk, bukan sekadar menilai, tapi seperti menghakimi. Aku duduk di sudut ruangan, berusaha tetap tenang. Gelas teh di tanganku bergetar pelan. Salah satu ibu tiba-tiba bertanya keras. Bu Ratna, katanya dekat sama tukang kebun sebelah ya? Semua kepala menoleh. Aku terdiam sesaat. Jantungku berdetak cepat. Aku menelan ludah lalu menjawab dengan tenang. Saya bertetangga baik saja, tidak lebih. Beberapa tersenyum sinis, ada juga yang berbisik-bisik. Rasanya ingin cepat pulang. Sepulang arisan, aku berjalan sendirian di jalan kampung. Angin sore berhembus, tapi hatiku terasa sesak. Kenapa orang tak bisa membiarkan aku hidup tenang? Pikirku. Di depan rumah, aku melihat Bagas sedang menyiram tanaman. Ia tersenyum ramah, tapi aku hanya mengangguk singkat lalu masuk ke dalam rumah. Aku takut senyumku terlihat lemah. Tak lama setelah itu, terdengar ketukan pelan di pintu. Bagas berdiri dengan wajah khawatir. Bu Ratna, saya dengar tadi ada yang bicara macam-macam di arisan. Ibu nggak apa-apa. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Saya baik-baik saja, Mas. Terima kasih. Bagas menatapku lama, lalu berkata, pelan, ibu jangan peduli. Saya ada di sini kalau ibu butuh teman. Kata-kata itu menembus hatiku. Malamnya, aku menulis di buku catatan tua. Hari ini aku terluka, tapi aku juga menyadari bahwa aku tidak sendiri. Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar. Untuk pertama kalinya, aku merasa gosip bukan lagi akhir dari segalanya. Ada seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan sekadar label janda. Itu cukup membuatku bertahan.
Pagi itu aku membuka jendela kamar. Udara segar masuk, bersama cahaya matahari yang menembus tirai tipis. Aku berdiri cukup lama, menatap pohon mangga di halaman. Biasanya aku mengawali hari dengan rasa kosong, tapi kali ini berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang mengisi, entah itu harapan atau keberanian kecil yang tumbuh diam-diam. Saat aku menyapu halaman, Bagas melintas sambil membawa keranjang penuh hasil kebun. Ia tersenyum ramah. "Selamat pagi, Bu Ratna." Aku menjawab dengan senyum lebih lebar dari biasanya, "Pagi, Mas." Ada jeda singkat yang membuat waktu terasa melambat. Kami sama-sama diam, tapi justru keheningan itu memberi arti. Siang hari, Bagas datang mengetuk pagar. "Bu Ratna, saya mau mengundang Ibu. Nanti sore ada panen kecil-kecilan di kebun belakang, saya ingin Ibu ikut." Aku terdiam sejenak. Di satu sisi aku takut gosip makin jadi, di sisi lain hatiku bergetar bahagia. Akhirnya aku mengangguk pelan. "Baik, Mas. Sore itu aku datang." Bagas sudah menyiapkan keranjang dan beberapa kursi bambu sederhana. Kami memetik sayur dan buah bersama. Tangannya cekatan, sementara aku sesekali tertawa karena canggung. Bagas berkata, "Bu, kebun ini tidak seberapa. Tapi kalau ada yang membantu, rasanya seperti harta karun." Aku menatapnya, dan hatiku kembali bergetar. Setelah panen selesai, kami duduk di kursi bambu menghadap ke langit senja. Warna jingga membentang luas, menyapu hati yang letih. Aku lupa rasanya ditemani, gumamku dalam hati. Kehadiran Bagas mengisi ruang kosong, yang selama ini hanya terisi sepi. Malam itu aku menatap bunga kertas di vas. Aku berkata pada diriku sendiri, apapun kata orang, aku ingin mencoba. Aku ingin merawat perasaan ini, meski harus menghadapi badai. Untuk pertama kalinya, aku menuliskan dalam buku catatan, aku jatuh cinta. Aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Di luar, ayam sudah berkokok, tapi hatiku tak tenang. Suara lirih dari tetangga terdengar samar-samar lewat jendela. Mereka bilang aku makin dekat dengan Bagas, bisikku pada diri sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, ingin rasanya menutup telinga, tapi bisikan itu menempel di udara, membuat langkahku terasa berat. Aku pergi ke pasar pagi untuk membeli sayur. Pasar selalu ramai, penuh warna dan teriakan pedagang. Tapi hari itu berbeda. Saat aku lewat, beberapa pedagang berbisik sambil melirik. "Ratna sama Bagas ya?" Ku dengar sepintas. Aku pura-pura tak mendengar, tetap menawar cabai seperti biasa. Tapi dalam hati ada luka yang tak bisa kututupi. Sepulang dari pasar, aku melihat Bagas sedang merapikan pot bunga di halaman rumahnya. Ia langsung menghampiri. "Bu Ratna, Ibu tampak letih. Ada apa?" Aku hanya menggeleng, tak ingin menceritakan gosip yang kudengar. Tapi Bagas menatapku penuh keyakinan. "Apapun yang mereka bilang, saya tetap di sini. Jangan takut." Ucapan itu seperti tameng kecil yang menenangkan batinku. Siang itu seorang tetangga datang, membawa undangan pengajian. "Datang ya, Bu Ratna, supaya nggak makin banyak omongan." Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, tapi rasanya seperti pisau halus yang mengiris. Aku tersenyum kaku, menerima undangan itu. Di dalam hati aku berkata, aku harus tetap hadir. Aku tidak boleh kalah. Aku duduk di beranda rumah malam itu, memandang langit penuh bintang. Angin malam membawa rasa sepi yang dalam, tapi juga keberanian baru. Aku menulis lagi di buku catatan. Aku tahu jalan ini tidak mudah, tapi kalau aku mundur hanya karena gosip, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku menutup buku catatan, lalu menatap ke arah rumah Bagas yang samar terlihat dari beranda. Lampunya masih menyala. Dalam hati aku berkata, aku akan berdiri. Aku akan melawan dengan caraku, bukan dengan marah, tapi dengan tetap tenang dan percaya. Air mataku jatuh, bukan karena lemah, tapi karena aku akhirnya tahu. Aku siap menghadapi dunia. Aku datang ke pengajian sore itu. Semua wanita duduk, melingkar, mengenakan mukena putih. Aku pun ikut duduk, mencoba fokus pada lantunan doa. Namun, aku bisa merasakan mata-mata yang memandangku dengan penuh pertanyaan.
Bisikan lirih terdengar, meski ditutupi dengan senyum sopan. Aku menunduk, berusaha tegar. Aku kesini untuk beribadah, bukan untuk membela diri, kataku dalam hati. Setelah pengajian selesai, seorang ibu mendekat sambil berkata, "Bu Ratna, hati-hati ya. Janda itu harus pandai menjaga diri. Apalagi kalau dekat dengan laki-laki, beristri atau duda." Kalimat itu diucapkan dengan nada seolah menasihati, tapi aku tahu maksudnya menusuk. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Saya akan hati-hati." Langkahku pulang terasa berat, namun aku memaksa kaki ini tetap melangkah anggun. Sesampainya di rumah, aku duduk lama di beranda. Bagas lewat dan melihatku. Ia menghampiri, wajahnya khawatir. "Bu Ratna, kenapa? Ada yang ganggu ibu?" tanyanya, lembut. Aku hanya menggeleng. "Tidak, Mas. Hanya lelah." Namun Bagas tetap duduk di bangku berseberangan, menemaniku dalam diam. Kehadirannya saja sudah membuatku merasa lebih kuat. Bagas berkata pelan, "Bu, saya tahu orang bisa berkata apa saja. Tapi hanya kita yang tahu apa yang sebenarnya ada di hati. Saya tidak akan pergi meski dunia menolak." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku tak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang nyaris berkaca-kaca. Malam itu, aku membuka kembali buku catatan. Di atas halaman kosong, kutulis, "Aku tidak bisa memilih siapa yang datang ke dalam hidupku, tapi aku bisa memilih untuk tetap jujur pada hatiku. Aku akan berdiri." Tinta pena menorehkan garis tegas, seolah menjadi sumpah kecil yang kuucapkan pada diriku sendiri. Aku berdiri di balik jendela kamar, menatap keluar. Lampu rumah tetangga masih menyala. Aku tahu besok bisikan itu akan kembali terdengar. Namun, kali ini hatiku tidak hanya resah. Ada api kecil yang menyala, keyakinan bahwa aku harus tetap melangkah. Pagi itu, saat aku sedang menyapu halaman, aku melihat seorang wanita asing berdiri tak jauh dari rumah Bagas. Ia menatap ke arah rumahku lama sekali, lalu buru-buru pergi ketika aku menyadarinya. Siapa dia? Gumamku dalam hati. Dadaku berdegup lebih cepat. Ada rasa asing yang tiba-tiba menekan. Aku singgah di warung kecil dekat gang untuk membeli gula. Dua ibu yang sedang mengobrol langsung terdiam ketika aku datang. Namun, satu kalimat sempat ku dengar. "Itu istri Bagas, kan?" Aku pura-pura tidak mendengar, tapi tangan yang menggenggam uang receh terasa gemetar. Aku pulang dengan hati penuh tanya. Sore harinya, Bagas datang seperti biasa untuk membantu merapikan tanaman di halaman. Aku ingin bertanya langsung, tapi lidahku keluh. "Terima kasih ya Mas Bagas, sudah sering bantu saya," kataku sekadar basa-basi. Ia tersenyum ramah. "Sama-sama Bu Ratna, saya senang bisa membantu." Senyumnya hangat, tapi entah mengapa kali ini aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam itu aku menemukan secarik kertas di pagar rumahku. Tulisan tangan dengan huruf besar-besar. "Hati-hati dengan Bagas. Dia bukan duda seperti yang kau kira." Aku tertegun lama. Kertas itu bergetar di tanganku. Apakah ini hanya fitnah? Atau kebenaran yang selama ini aku butakan? Aku duduk di kamar, lampu redup, kertas itu masih kugenggam. Tanganku menekan dada yang terasa sesak. Air mata jatuh begitu saja. Selama ini aku sudah melawan gosip, menjaga diriku tetap tegar. Tapi jika yang mereka katakan benar, apakah aku hanya hidup dalam kebohongan? Aku berdiri di depan jendela, menatap ke arah rumah Bagas. Lampunya menyala terang, samar-samar terdengar suara tawa perempuan. Hatiku bergetar hebat. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku harus tahu kebenaran, meski itu akan menghancurkan perasaanku. Aku berjalan pulang dari pasar dengan membawa keranjang belanjaan. Tiba-tiba aku melihat wanita yang kemarin berdiri di dekat rumah Bagas. Wanita itu tersenyum tipis kepadaku, lalu berkata, "Saya sering lihat ibu." Nada bicaranya datar, tapi matanya tajam. Aku hanya bisa membalas dengan anggukan kecil. Perasaan tak nyaman langsung memenuhi dadaku. Sore itu,
Bagas kembali datang membantu menyapu halaman. Aku berusaha menatapnya dengan wajar, namun bayangan wajah wanita asing itu terus menghantuiku. "Bu Ratna, kenapa murung?" "Biasanya tersenyum," ucap Bagas sambil mencoba mencairkan suasana. Aku tersenyum hambar. "Tidak apa-apa mas, hanya lelah." Tapi dalam hati, ada satu pertanyaan besar yang ingin sekali kutanyakan, namun lidahku tetap keluh. Saat Bagas merapikan tanaman, ponselnya berdering. Ia buru-buru mematikannya tanpa menjawab. Aku sempat melihat nama yang muncul di layar. Istriku. Jantungku serasa berhenti. Aku berpura-pura tidak melihat, tapi darah di wajahku serasa menghilang. Ingin sekali aku bertanya, tapi aku takut dengan jawabannya. Malam itu, aku terbangun karena suara samar dari halaman. Aku mengintip dari balik tirai. Di bawah cahaya lampu jalan, kulihat Bagas berbicara dengan wanita yang sama. Mereka tampak serius, sesekali suara wanita itu meninggi. Tanganku gemetar memegang tirai. Jadi benar, dia masih punya istri, bisikku lirih. Aku kembali duduk di ranjang, menangis dalam diam. Semua keyakinanku yang kubangun selama ini runtuh. Kata-kata orang-orang, gosip yang kucoba abaikan, ternyata bukan hanya fitnah. Hatiku berteriak, tapi suaraku tak bisa keluar. Aku hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangan, menahan pilu yang menyesakkan dada. Aku berdiri di depan cermin kamar. Wajahku tampak pucat, mata bengkak karena tangis. "Aku tidak boleh lemah," kataku lirih. "Kalau kebenaran ini memang pahit, aku harus siap menerimanya. Aku akan menunggu sampai dia sendiri yang jujur." Cermin memantulkan sosokku yang rapuh, tapi di balik itu ada tekad kecil yang mulai tumbuh. Pagi itu aku sedang menyapu halaman ketika tiba-tiba suara langkah tergesa mendekat. Aku menoleh, dan kulihat wanita yang selama ini menghantui pikiranku berdiri tegak di depanku. "Bu Ratna, ya?" Suaranya terdengar lantang, menusuk. Aku mengangguk perlahan, tangan masih menggenggam sapu, dada terasa sesak. Aku tahu saat itu, sesuatu besar akan terjadi. Wanita itu menatapku lurus. Saya adalah istri Bagas. Kata-kata itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Semua dugaan, semua bisikan gosip, kini terucap jelas dari mulutnya sendiri. Aku terdiam, bibirku bergetar tanpa suara. Rasanya bumi berhenti berputar. Tiba-tiba Bagas keluar dari rumahnya, wajahnya pucat pasi melihat kami berdua berdiri berhadapan. "Rina, Ratna, jangan seperti ini," katanya gugup. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas Bagas, jadi benar?" Ia tidak menjawab, hanya menunduk dengan wajah penuh ketakutan. Rina, istrinya, melangkah maju. Suaranya meninggi. "Selama ini kau bilang apa padanya? Bahwa kau duda? Bahwa kau bebas mencintai siapa saja?" Air mataku menetes, bukan karena marah padanya, tapi karena luka yang begitu dalam. Bagas mencoba menenangkan, tapi suaranya tenggelam oleh tangisan kami berdua. Rina menatapku dengan mata sembab, lalu berkata dengan nada getir, "Kalau kau mau, ambil saja suamiku. Aku sudah lelah. Aku tidak sanggup lagi mempertahankannya." Tangannya mendorong tubuh Bagas ke arahku. Bagas hanya bisa menunduk, seperti pria tanpa daya. Aku tercekat, dadaku terasa dihantam ribuan pisau tak kasat mata. Aku melangkah mundur, menatap mereka dengan mata penuh air. "Aku tidak pernah ingin merebut apa yang bukan milikku," suaraku parau. Rina berbalik pergi, meninggalkan Bagas yang berdiri mematung. Aku hanya bisa terduduk di halaman. Sapu jatuh dari tanganku. Hari itu, dunia yang kupikir penuh harapan runtuh seketika. Pagi itu terasa sunyi. Aku duduk di beranda rumah dengan tatapan kosong. Suara ayam berkokok, suara anak-anak berlari di jalan, semua terdengar jauh. Di kepalaku masih terngiang kata-kata Rina. "Kalau kau mau, ambil saja suamiku." Air mataku jatuh tanpa kusadari. Rasanya hidupku remuk, harga diriku tercabik,
Seolah semua pandangan orang tentangku sebagai janda kini menemukan alasan untuk menghakimi. Siang harinya, Bagas datang dengan wajah lesu. Ia berdiri di depan pagar, suaranya parau. "Ratna, maafkan aku. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya berdiri mematung." Bibirku bergetar tapi tak ada kata keluar. Dalam hatiku aku ingin berteriak. Kenapa harus berbohong sejak awal? Namun aku memilih diam. Diamku adalah dinding terakhir yang melindungi diriku dari runtuh sepenuhnya. "Ratna, aku mencintaimu," katanya lagi. Suaranya hampir seperti rintihan. Aku menutup mata. Cinta apa ini kalau harus berdiri di atas penderitaan orang lain? Aku berbalik meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Aku tahu itu kejam, tapi hatiku sudah terlalu hancur untuk menerima lagi. Sore hari sahabatku Busari datang menjenguk. Ia melihat mataku bengkak dan langsung memelukku tanpa banyak tanya. "Ratna, kau tidak salah mencintai. Yang salah adalah kebohongan," katanya lembut. Pelukan itu membuatku menangis terseduh, tapi juga sedikit menghangatkan hatiku. Untuk pertama kalinya setelah badai itu, aku merasa tidak sendirian. Malam itu aku duduk di ruang tamu, lampu redup menerangi sajadah. Aku menengadahkan tangan, berdoa dalam hening, meminta kekuatan. Aku tidak ingin membenci, ya Tuhan. Aku hanya ingin kuat. Tolong bantu aku bertahan. Bisiku sambil meneteskan air mata. Dalam doa itu, hatiku perlahan terasa lebih ringan, seperti ada ruang baru untuk menerima luka ini sebagai bagian dari perjalanan hidup. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang lelah. "Ratna, kau masih punya harga diri. Kau masih bisa hidup tanpa bergantung pada siapapun," ucapku pada bayangan sendiri. Aku tersenyum kecil meski mata masih sembab. Itu bukan senyum kemenangan, tapi senyum pertama yang lahir dari tekad. Pagi itu aku membuka jendela kamar. Udara segar masuk, sinar matahari menembus tirai. Untuk pertama kalinya setelah hari-hari berat, aku menarik napas panjang dengan hati lebih ringan. Aku berkata pada diriku sendiri, hari ini aku harus melangkah. Aku tidak boleh terus terjebak dalam luka. Di luar, suara anak-anak sekolah bercanda terdengar. Kehidupan berjalan terus, dan aku ingin ikut berjalan. Di pasar, aku bertemu Bagas. Ia tampak letih, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Ia menyapaku pelan, "Ratna." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis lagi. Ada luka, ya, tapi juga ada ketegasan. Aku sudah tahu kebenarannya, Mas. Aku tidak bisa hidup di atas kebohongan, kataku tegas. Suaraku gemetar tapi jelas. Bagas meraih tanganku, matanya berkaca-kaca. "Aku rela tinggalkan semuanya, Ratna. Aku hanya ingin bersamamu." Aku menarik tanganku perlahan. Bukan itu yang aku inginkan. Aku ingin dicintai dengan jujur, tanpa ada yang tersakiti. Dan itu bukan kau, Mas. Air mata jatuh di pipinya, tapi aku tetap berdiri tegak. Dalam hati, aku tahu ini adalah kebebasan yang harus kupilih. Sore hari aku berjalan melewati halaman rumahku, melihat bunga-bunga yang mulai mekar. Aku menyentuh kelopaknya, lalu tersenyum. Bunga itu seperti diriku, sempat layu, tapi perlahan mekar kembali. Aku berkata pelan, aku masih punya hidup, aku masih bisa bahagia, bahkan tanpa dia. Busari datang sore itu membawa sepiring kue. Kami duduk di teras, berbincang sambil tertawa kecil. "Kau terlihat lebih tenang hari ini, Ratna," katanya. Aku mengangguk. Karena aku sudah melepaskan, luka masih ada, tapi hatiku lebih damai. Kami saling tersenyum. Ada kehangatan baru yang mengisi ruang kosong di hatiku. Malamnya aku menulis di buku harian. Aku pernah mencintai, aku pernah disakiti, tapi aku juga pernah bangkit. Dan itu lebih berarti daripada segalanya. Aku menutup buku itu, tersenyum kecil, lalu menatap bulan dari jendela. Malam terasa damai. Aku tahu, besok aku akan melangkah lebih ringan.
Matahari pagi menyinari halaman rumahku. Aku menyapu pelan sambil tersenyum kecil. Tak ada lagi bayangan gelap yang membelenggu hatiku. Aku sadar, hidupku masih panjang, dan aku masih bisa menata ulang kebahagiaan dengan caraku sendiri. Ini awal yang baru, bisikku, sambil menatap langit biru. Aku duduk di beranda, menatap jauh ke jalan tempat Bagas sering lewat. Ada rasa sesak, tapi juga lega. Aku tak lagi menyesal telah mencintainya. Karena, lewat kisah itulah aku belajar arti, berhati-hati, dan arti menjaga harga diriku sendiri. Bu Sari datang pagi itu membawa tanaman kecil dalam pot, supaya rumahmu makin hidup, katanya. Kami menanamnya bersama di halaman. Aku tersenyum. Terima kasih, Sari. Kau tahu, kadang luka paling dalam justru menumbuhkan kekuatan baru. Bu Sari mengangguk, matanya hangat. Kami berdua tertawa, kecil di bawah sinar matahari. Aku berjalan ke pasar, membawa tas belanja kain di tangan. Orang-orang menyapaku ramah. Dulu aku sering merasa rendah diri sebagai janda. Tapi kini, aku bisa menyapa mereka dengan senyum penuh percaya diri. Aku tahu, status tidak menentukan nilai seorang manusia. Yang menentukan adalah keberanian untuk tetap berdiri, meski sudah jatuh berkali-kali. Malam itu, aku menulis lagi di buku harianku. Aku pernah mencintai seseorang yang salah, tapi aku tidak menyesal, karena dari sana aku belajar. Jangan pernah kehilangan dirimu hanya karena ingin dicintai orang lain. Aku menutup buku itu dengan hati lega. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena syukur. Aku berdiri di depan rumah, menatap bulan dan bintang. Angin malam menyapa wajahku dengan lembut. Terima kasih Tuhan, bisikku, karena sudah menguatkanku. Aku siap melangkah, apapun yang menanti di depan. Aku tersenyum, lalu melangkah, masuk ke rumah dengan hati tenang. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa bebas.